Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pemulihan. 2000 tahun yang lalu firman Tuhan mencatat sebuah peristiwa besar di tanah Israel. Sang Mesias datang dan membelah kemustahilan. Mata buta dicelikkan, telinga tuli mendengar, mulut yang tertutup menjadi terbuka, dan orang lumpuh melompat kegirangan. Pemulihan fisik luar biasa yang dinubuatkan Nabi Yesaya pada pasal 35 telah tergenapi. Bangsa Israel bersorak dalam sekejap saat itu. Tetapi tragisnya, roh mereka tetap mati hingga hari ini. Mereka gagal paham bahwa pemulihan jasmani itu hanyalah bayang-bayang dari kesembuhan sejati yang sebenarnya adalah pemulihan rohani. Mari kita memahami bersama pola pemulihan Tuhan. Nabi seperti Musa, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, dan Rasul Paulus, mereka mengalami pemulihan pada 4 bagian tubuh mereka, yaitu pada bagian mata, telinga, mulut, dan kaki. Nabi Musa melihat semak terbakar, mendengar suara Tuhan. Musa tidak tawar-menawar ketika ia tidak pandai berbicara, dan hingga akhirnya Musa taat melangkah. Rasul Paulus melihat terang surga, kemudian ia mendengar suara Yesus. Dia pergi ke sinagoga Damaskus, lalu memberitakan Injil. Pola pemulihan Tuhan ini membuat nabi-nabi dan Rasul Paulus menjadi orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan. Dan di akhir zaman ini, iblis menyerang 4 organ rohani orang-orang. Mari kita mulai bersama dari mata. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24, salah satu tanda akhir zaman adalah penyesatan. Artinya orang Kristen menjadi buta rohani. Mata jasmani dapat melihat dengan tajam peluang bisnis, healing, dan lain sebagainya. Walaupun ini sangat baik, namun berbahaya jika tetap buta terhadap visi Tuhan. Peristiwa ini terjadi di jemaat gereja Laodikia. Mereka kaya, berkecukupan, tidak kekurangan secara jasmani, tetapi mereka buta rohani. Gereja ini melihat orang berdosa sebagai orang yang hina. Dalam kenyataannya pada hari ini, penyakit buta rohani ini bermanifestasi ketika kita jauh lebih peka dan emosional terhadap perkara-perkara bumi daripada perkara di atas. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis saham, mengamati tren di sosmed, tetapi ketika berada di gereja atau di tengah keluarga, mata kita mendadak buta dan tidak mampu melihat kehancuran moral anak-anak. Kita tidak melihat air mata sesama yang terluka, memandang rendah orang lain, dan sama sekali tidak peduli pada ladang misi yang sedang kekurangan penuai. Solusinya bukan hanya baca firman dan belajar firman Tuhan, tetapi punya hubungan dengan Tuhan, agar kita bisa memohon kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Iman memang tidak bisa melihat hasilnya, tetapi melihat Tuhan yang bisa mengubah hasilnya. Kemudian telinga. Rasul Paulus mengingatkan dalam 2 Timotius 4 ayat 3 bahwa orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Di akhir zaman ini akan penuh dengan suara-suara palsu, ajaran sesat, ajaran yang menyimpang, khotbah yang menyenangkan telinga dan sama sekali tidak mendewasakan. Mari kita ingat bersama bahwa pendengaran adalah kunci iman. Dalam kehidupan sehari-hari, penyakit tuli rohani adalah ketika kita lebih mempercayai suara dunia daripada suara Tuhan. Bisa sangat betah mendengarkan gosip, betah mendengarkan khotbah yang melegalkan dosa, kemakmuran yang instan, dan Injil tanpa salib. Solusi satu-satunya agar telinga rohani kita dipulihkan di akhir zaman ini adalah dengan membangun kedisiplinan rohani yang radikal untuk menyaring setiap suara. Mari kita minta Roh Kudus untuk menjamah dan menyembuhkan telinga kita
agar kita memiliki kepekaan seorang murid yang tahu membedakan mana suara gembala agung dan mana suara asing dari si penyesat. Ketika kita mulai mematikan kebisikan dunia dan dengan sengaja menyediakan waktu untuk merenungkan firman, maka iman kita akan bertumbuh dengan sehat, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kemudian mulut. Kondisi orang akhir zaman, mulutnya penuh dengan hujat, caci maki, fitnah, dusta. Di mimbar khotbah disuarakan tanpa urapan. Berbicara tentang Tuhan hanya berdasarkan teori, teknologi AI, tak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mimbar diisi oleh nabi palsu yang mencuri kata-kata dari temannya. Penyakit mulut rohani terjadi di Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16 mengenai 7 anak laki-laki Skewa. Mereka mencoba mengusir roh jahat demi nama Yesus dengan berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus," yang diberitakan oleh Paulus. Mereka pandai meniru kata-kata orang lain dan menggunakan nama Yesus sebagai teknik pelayanan. Namun roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Peristiwa tragis ini menegaskan bahwa kata-kata rohani yang keluar tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan adalah kata-kata yang tidak berkuasa, bahkan cemoohan, kuasa kegelapan. Mulut rohani yang telah disembuhkan dan dijamah tidak boleh dipakai untuk mengutuk, melainkan harus dibebaskan dan digunakan untuk menyaksikan Yesus. Dan di akhir zaman ini membutuhkan kesaksian yang radikal dan berani dari mulut anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir adalah kaki. Ini adalah organ yang paling sulit disembuhkan. Orang Kristen memiliki mata yang melihat visi, telinga yang mendengar firman, mulut yang pandai berkhotbah atau memuji Tuhan. Namun begitu ibadah selesai, mereka mengalami kelumpuhan pada kaki. Mereka enggan melangkah keluar dari zona nyaman. Mengapa demikian? Rahasianya ada di Kejadian 3 ayat 15, di mana nubuatan keselamatan pertama di Alkitab. Di sana tertulis bahwa Yesus akan meremukkan kepala iblis di atas salib, tetapi iblis akan meremukkan kaki manusia. Kaki adalah bagian tubuh yang paling intim, di mana menyentuh debu bumi yang sudah terkutuk oleh dosa. Iblis tahu dia tidak bisa lagi merebut status keselamatan kita, maka strategi liciknya adalah iblis meremukkan tumit rohani gerejanya. Iblis sengaja membiarkan mata kita melihat, mulut kita fasih bernyanyi, tetapi dia membuat kaki kita lumpuh oleh ketakutan, kekecewaan, dan egoisme, agar kita tidak pernah melangkah keluar untuk melakukan misi Tuhan. Misteri kelumpuhan ini kemudian disembuhkan total oleh Yesus di kamar loteng Yerusalem melalui tindakan yang sangat radikal, yaitu membasuh kaki para murid. Ketika Petrus menolak, Yesus memberikan jawaban yang sangat dalam. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Dalam teologi, mandi berbicara tentang keselamatan yang sudah final dan selesai sekali seumur hidup. Namun membasuh kaki adalah tentang pengudusan sehari-hari. Kaki kita setiap hari berjalan di dunia yang fana ini, sehingga mudah kotor. Yesus mengkhususkan membasuh kaki para rasul karena dia tahu mereka tidak akan pernah bisa diutus ke ujung bumi membawa Injil yang suci jika kaki mereka masih mengikat kotoran, kepahitan, dan trauma masa lalu. Hari-hari ini banyak dari kita yang mengalami kelumpuhan kaki rohani karena kita terlalu banyak menimbun debu dunia, entah itu kekecewaan, kenyamanan palsu, atau fokus yang terlalu pekat pada perkara bumi. Langkah kita terlalu berat untuk bangkit bagi pekerjaan Tuhan. Jika hari ini kaki rohani kita terasa lumpuh untuk taat, untuk melayani, untuk memberi,
mari kita datang ke altarnya. Mari kita membiarkan Sang Mesias membasuh kaki kita. Izinkan kuasanya mematahkan setiap remukan iblis pada tumit kita. Sebab ketika kaki jemaat akhir zaman dipulihkan dan disucikan oleh Yesus, kita akan melangkah dengan kekuatan yang baru dan tidak ada satupun kuasa kegelapan yang sanggup menahan laju Injil melalui hidup kita. Di akhir zaman, Tuhan tidak mencari orang Kristen yang hanya menjadi penonton, pendengar, ataupun komentator. Tuhan mencari kaki-kaki yang mau melangkah masuk ke daerah kumuh, ke jalan-jalan, ke tempat kerja, ke sekolah, ke pulau-pulau terpencil untuk mengabarkan Injil. Ketaatan kaki adalah tanda kedewasaan rohani tertinggi sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah buta terhadap air mata kita. Tuhan tidak pernah tuli terhadap doa kita. Tuhan tidak pernah diam terhadap penderitaan kita. Ia melihat, Ia mendengar, dan Ia akan menyelamatkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.